Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Layakkan kami supaya kami layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu mengubah kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan senantiasa melindungi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian bunyinya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat atau membaca perikop ini di ayat yang ke-13 sampai yang ke-35, kita bisa melihat bahwa teks ini menceritakan tentang dua orang murid yang dimana dia pergi meninggalkan Yerusalem. Dia pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Kita tahu bahwa perjalanan mereka membawa pergumulan yang besar. Perjalanan mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus bukan satu perjalanan dengan kebahagiaan, bukan satu perjalanan yang membawa sukacita, tetapi membawa pergumulan yang berat. Dia meninggalkan Yerusalem sebagai bukti, sebagai simbol bahwa dia pergi meninggalkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan dia perjalanan menuju ke Emmaus merupakan perjalanan yang penuh dengan pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di mana ketika perjalanan dua orang murid ini, di tengah-tengah percakapan mereka menceritakan, membahas tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah Yesus hadir. Disitulah Yesus hadir untuk mereka. Yesus bersama-sama dengan dua murid-muridnya, saudara. Dan pertanyaannya adalah bahwa respon murid-muridnya bagaimana? Ternyata di ayat yang tadi kita baca, bahwa ternyata kebersamaan Tuhan Yesus bersama dengan dua murid ini, ternyata dua murid ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, ternyata kehadiran Yesus di tengah-tengah percakapan kedua murid ini tidak dikenalinya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa murid ini tidak mengenal Yesus? Dan di ayat yang kita tadi baca, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka terhadap Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus atau kedua murid Tuhan Yesus ini tidak mengenali kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menghalanginya?
sesuatu apa sih yang membuat murid-murid atau kedua murid ini tidak mengenali Tuhan Yesus? Ternyata di ayat yang ke-17 di bagian yang terakhir, dengan muka muram. Ada kata dengan muka muram. Di ayat ini menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kedua murid ini. Di ayat ini menggambarkan ekspresi kehidupan yang sedang dialami kedua murid ini dengan muka yang muram. Kata muram di sini dalam bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan dengan kata sedih, saudara. Dengan kata putus asa. Ternyata peristiwa yang dialami murid-murid atau kedua murid ini adalah peristiwa keputusasaan. Peristiwa keputusasaan, peristiwa di mana dia sudah mulai jenuh lagi di dalam kehidupannya. Peristiwa frustasi itulah yang dialaminya. Ketika orang yang sedang mengalami frustasi, ketika orang yang sedang mengalami keputusasaan, maka pola pikirnya akan berubah, saudara. Dan itu bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kedua murid ini. Dan ada kalimat yang menarik, ada kata yang menarik untuk saudara dan saya perhatikan. Di ayat yang ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situasi pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia adalah seorang nabi. Pernyataan ini muncul karena apa? Karena keputusasaannya, karena frustasinya kedua murid ini, sehingga pola pikirnya berubah. Dulu murid-murid begitu menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus. Dulu murid-murid memahami atau mengenali Yesus sebagai Sang Mesias. Tetapi ketika dia frustasi, maka dia memiliki konsep berpikir yang salah, yaitu hanya sebatas seorang nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang frustasi adalah orang yang tidak bisa menikmati kehidupan. Orang yang frustasi adalah orang yang memiliki konsep berpikir yang salah. Orang yang frustasi memiliki potensi tidak bisa menghayati akan keindahan kehidupan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang terjadi dan yang membuat kedua murid ini mengalami frustasi atau putus asa? Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah di ayat-ayat selanjutnya diceritakan bahwa karena Tuhan Yesus mati. Kita tahu kedekatan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tahu ketika perjalanan pelayanan Tuhan Yesus diiringi dengan murid-muridnya, dan kedekatan itu ternyata pisah. Kedekatan itu karena hancur, dan dia mulai berpisah dengan Sang Guru yang selalu ada bersama-sama dengannya. Ketika peristiwa kematian Tuhan Yesus itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah bahwa murid-murid atau dua murid ini mengalami perpisahan. Yesus mati,
Dan meskipun murid-murid ini tahu, mendengar kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi karena keputusasaannya itulah dia salah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ternyata yang membuat kedua murid ini mengalami putus asa adalah ketika harapan dan kenyataan berbeda. Ketika memiliki harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka disitulah muncul keputusasaan, disitulah muncul frustasi, saudara. Murid-murid pada waktu itu memiliki satu harapan yang besar terhadap kemesiasan Tuhan Yesus. Murid-murid memiliki harapan yang besar di mana Tuhan Yesus hadir sebagai seorang Mesias dan dia mampu menyelamatkan bangsa Israel dari kekuasaan Romawi. Tetapi ternyata harapannya punah ketika apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang sering kali terjadi dan itu membuat keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika konsep atau ketika keputusasaan murid atau kedua murid ini berlangsung di dalam kehidupannya, dan yang menarik di ayat yang ke-25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, respon Tuhan Yesus adalah respon yang begitu tegas. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, hai kamu orang bodoh. Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak bermaksud untuk mencela kedua murid ini. Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghakimi kedua murid ini. Tetapi pernyataan ini untuk menggugah pola pikir dan hati kedua murid ini, menggugah dan mengajak untuk pengenalan kembali apa yang sudah difirmankannya. Dan ketika peristiwa penggugahan hati dan pikiran tentang pribadi Yesus, tentang pribadi Mesias, saudara, dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan perjamuan. Di tengah-tengah perjamuan itulah kedua murid ini mulai terbuka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-murid mengalami perjumpaan yang indah. Murid-murid terbuka kembali pikirannya, terbuka kembali matanya, dan penghalang itu dihancurkan. Penghalang apa? Keputusasaan. Murid-murid mengalami sukacita kembali. Dan yang terjadi di ayat-ayat yang terakhir, bahwa dia mengakui, murid-murid mengakui akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, keputusasaan akan membawa hidup kita di dalam kesengsaraan. Keputusasaan akan membawa pola pikir kita salah terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita putus asa, maka pola pikir kita akan berubah. Contoh kecil, ketika kita sedang mengalami atau memiliki harapan, maka kita akan berkata-kata, oh Tuhan Yesus itu ajaib, oh Tuhan Yesus itu baik, oh Tuhan Yesus itu luar biasa.
Tetapi ketika titik keputusasaan, ketika titik frustasi itu menghampiri kehidupan kita, maka kita akan berkata, Tuhan Yesus tidak adil. Maka kita akan berkata, Tuhan itu jahat. Maka kita akan berkata, di mana keadilan Tuhan Yesus? Maka kita akan berkata, di mana kasih Tuhan di dalam hidupku? Sehingga aku seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusasaan itu akan mengubah pola pikir kita. Yang kedua, keputusasaan itu akan membawa hidup kita sengsara. Sengsara apa? Kita tidak mampu menikmati kehidupan ini, saudara. Kita akan dikuasai dengan keputusasaan kita, dan kita tidak bisa menikmati keindahan yang ada. Kita tidak bisa menikmati kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini menggugah hidup kita. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan keputusasaan. Dan perjalanan itu ketika berjumpa dengan Tuhan, maka mengalami satu optimisme. Ada sukacita, ada semangat kembali. Dan bukti semangatnya adalah ketika perjumpaan itu, ketika murid-murid atau kedua murid ini mengalami satu pencerahan, dia kembali ke Yerusalem. Dia kembali, saudara. Dia tidak lagi meninggalkan Yerusalem. Dia tidak lagi meninggalkan kasih karunia. Dia tidak lagi meninggalkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi dia kembali ke Yerusalem. Bukankah ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata, kembali ke Yerusalem untuk menanti-nantikan karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kembalilah kepada kehidupanmu mula-mula. Memang kalau kita melihat situasi yang saat ini, mungkin sisi lain semakin menakutkan, saudara. Di beberapa tempat sudah diterapkan PSBB. Dan tentunya PSBB mungkin dalam pandangan kita seolah-olah suatu kebijakan yang menakutkan, saudara. Mungkin sebenarnya bukan PSBB lah yang menakutkan, tetapi sebenarnya pola pikir kita lah yang menakutkan, saudara. Seringkali kita sudah, pola pikir kita itu sudah berubah, saudara. Dan virus corona atau COVID-19 ini memang kita menyadari dampaknya luar biasa. Pengangguran banyak sekali. Orang yang bekerja sudah mulai diberhentikan. Banyak toko-toko atau bahkan mal mulai ditutup. Perdagangan mulai layu. Perekonomian mulai sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Dan itulah yang seringkali membuat kita itu keputusasaan. Seringkali kita membuat kita itu frustasi. Tetapi ingat akan firman Tuhan. Ingat akan janji-janji Tuhan. Ingat akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat, bukankah Tuhan berjanji dalam hidup kita memberi kita damai sejahtera? Bukankah Tuhan berjanji, damai sejahteraku kuberikan dan kutinggalkan kepadamu? Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu yang namanya putus asa. Karena ketika ada damai sejahtera, maka kita tidak bisa dikuasai dengan keadaan kita. Kita tidak lagi putus asa. Mungkin janji Tuhan tidak hanya sekedar damai sejahtera,
tetapi Tuhan juga memberikan janji, yaitu janji penyertaan di dalam kehidupan kita. Itu artinya meskipun pandemi COVID-19 ini terjadi, ingat, ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengingat kembali akan janji-janji Tuhan, kita tidak akan pernah putus asa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat kembali janji-janji yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kembali akan janji-janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita tidak lagi putus asa, kita tidak frustasi. Mungkin saat ini kita sedang dalam perjalanan dalam keputusasaan. Kita menuju ke Emos, kita meninggalkan Yerusalem, kita meninggalkan janji-janji Tuhan, dan kita masuk di dalam perjalanan keputusasaan atau kefrustasian. Saat ini firman ini mengingatkan kita semua bahwa ingat janji-janji Tuhan, janji penyertaan dan janji damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya meskipun COVID-19 ini merajalela dan sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan berakhir, kapan akan berhenti, tetapi percayalah, kita tidak akan pernah putus asa ketika kita mengingat kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Keputusasaan berubah optimisme. Perjalanan dalam kefrustasian akan berubah menjadi satu optimis di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa hidup kami penuh dengan kasih karunia yang daripada-Mu, sehingga kami tidak akan pernah putus asa, sehingga kami tidak akan pernah takut lagi untuk menghadapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan putus asa meski kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih-Mu tetap senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, dan kami akan tetap berani dan tetap optimis untuk menjalani kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini hidup berada dalam keputusasaan, hidup berada dalam bayang-bayang frustasi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Yang putus asa, Kau berikan pengharapan yang baru, pengharapan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.